Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5, ada Nur Rahma Mazria dan Nur Juniman Lafau. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik konsep dan jenis metode ilmiah. Mukadimah. Rasa ingin tahu, sifat dasar manusia, mendorong manusia selalu bertanya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman atau melalui interaksi dengan lingkungan. Secara universal, pengetahuan yang mendasari kehidupan manusia didasari oleh 3 hal, antara lain logika, etika, dan estetika. Kepekaan panca indera yang dimiliki merupakan modal dasar manusia dalam memperoleh pengetahuan. Manusia harus memiliki ilmu untuk dapat selamat hidup di bumi. Ilmu adalah pengetahuan yang didasari oleh 2 teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Koherensi merupakan suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya dan diperoleh melalui pendekatan logis atau berpikir secara rasional. Korespondensi merupakan suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan atas fakta atau realita dan juga diperoleh melalui pendekatan empirik atau bertolak dari fakta. Kebenaran ilmu harus dapat dideskripsikan secara rasional dan dibuktikan secara empirik. Koherensi dan korespondensi mendasari bagaimana kebenaran ilmiah suatu ilmu. Ilmu mempunyai kebenaran yang dilandasi cara berpikir rasional, berdasarkan pertama logika, deduktif, dan berpikir empiris berdasarkan fakta, induktif. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian. Penelitian merupakan upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Penelitian juga merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu. Juga penelitian merupakan logika berpikir ditandai terdapatnya langkah-langkah yang sistematis, seperti pengumpulan, pengolahan, analisis, pengujian data, dan dibuatnya kesimpulan. Menggunakan data empiris, fakta atau realita, bukan pemikiran atau rekayasa peneliti. Penelitian menggabungkan cara pertama, berpikir rasional, berdasarkan logika atau penalaran. Kedua, berpikir empiris, berdasar pada fakta atau realita. Upaya memperoleh kebenaran yang didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah mempunyai unsur penting antara lain pengamatan, observation, dan penalaran reasoning. Suatu pernyataan disebut mempunyai kebenaran jika dapat diuji kebenarannya secara empirik berdasarkan fakta. Empat langkah pokok metode ilmiah, dasar langkah penelitian, antara lain sebagai berikut. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, mengajukan
hipotesis. Ketiga, memverifikasi data. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Kita mulai dari langkah pertama, merumuskan masalah. Akan dijawab menggunakan metode ilmiah. Wajib ada, tanpa masalah tidak akan ada penelitian. Karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Berbentuk pertanyaan. Ada tanda tanya. Kata kunci di rumusan masalah digunakan untuk mencari pengetahuan di khazanah pengetahuan ilmiah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Temukan konsep, prinsip, dan generalisasi dari buku primer dan sekunder, jurnal dan artikel hasil penelitian yang terkait dengan rumusan masalah. Melakukan kajian untuk membuat kerangka berpikir yang rasional. Sintesiskan hipotesis, jawaban rumusan masalah berdasarkan khazanah pengetahuan ilmiah. Kebenaran hipotesis masih harus diuji. Yang ketiga, memverifikasi data. Menentukan jenis, sumber data, dan teknik untuk mendapatkan data, mengacu ke hipotesis. Mengembangkan instrumen, alat pengumpul data, penelitian yang valid dan reliable, dan mengumpulkan data empiris dari sumber data. Mengolah dan menganalisis data-data menggunakan metode tertentu untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang keempat, menarik kesimpulan. Hasil uji dapat menerima atau menolak hipotesis. Hasil uji hipotesis adalah temuan penelitian. Temuan penelitian menjadi kesimpulan. Kesimpulan merupakan adalah jawaban atas rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang telah teruji kebenarannya. Kesimpulan penelitian, jika baru, menjadi suatu teori. Perbedaan utama dari metode ilmiah dengan metode-metode pengetahuan lain adalah hakikat metode ilmiah yang bersifat sistematik dan eksplisit. Pembahasan mengenai eksplisit. Tegas, terus terang, tidak ribet, dan tersurat. Sifat yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang intensif di kalangan masyarakat ilmuwan. Pertama, teori ilmiah ditemukan secara individu, tetapi dapat dikaji, diulang, dan dimanfaatkan secara umum. Kedua, ilmu adalah public knowledge, milik umum.
Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan telah teruji kebenarannya secara empiris. Proses pembuktian tidak bersifat absolut, sehingga penelitian banyak yang diulang. Sistematis. Pengetahuan ilmiah dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah tertentu yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan, disiplin ilmu. Metode ilmiah mempunyai mekanisme umpan balik yang bersifat korektif, sehingga memungkinkan upaya keilmuan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan. Jika suatu saat hasil penelitian menghasilkan teori X sudah salah, maka teori X akan ditinggalkan atau diuji lagi, dan seterusnya. Jenis metode ilmiah. Rasa ingin tahu manusia terhadap suatu hal telah melahirkan suatu metode, yaitu cara-cara untuk mendapatkan jawaban atas rasa ingin tahu tersebut. Tentunya, metode yang ada harus dilakukan secara ilmiah, dan hal ini berhubungan dengan penelitian. Jadi, jenis metode ilmiah dalam hal ini merujuk pada jenis penelitian ilmiah. Penelitian historis, masalah penelitian yang merupakan rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif melalui bukti-bukti. Penelitian deskriptif, penelitian untuk membuat deskripsi matematis faktual dan akurat tentang sifat-sifat objek penelitian. Penelitian kasus, penelitian yang mempelajari secara intens latar belakang dan keadaan sekarang untuk suatu objek penilaian. Penelitian korelasional, jenis penelitian yang mempelajari sejauh mana variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Penelitian eksperimental, penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara memberi perlakuan tertentu kepada kelompok percobaan dan membandingkan hasilnya terhadap kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Mutu dan keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitian. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5.